Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Farah Fauzia dengan NIM akhir 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi senyawa terpenoid dari tanaman perdu memanjat atau Calastrus aculeatus Mer. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia dan memiliki potensi besar sebagai sumber senyawa metabolit sekunder bioaktif untuk pengembangan obat baru. Perkembangan penelitian fitokimia telah menggeser pemanfaatan tanaman obat yang semula hanya berdasarkan pengalaman empiris menjadi pembuktian ilmiah melalui isolasi dan karakterisasi. Salah satu tanaman yang memiliki potensinya adalah Calastrus aculeatus Mer atau tanaman perdu memanjat. Tanaman ini berasal dari famili Calasteraceae yang diketahui kaya akan senyawa terpenoid dengan berbagai aktivitas farmakologi seperti antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Secara tradisional, tanaman ini telah dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan inflamasi muskuloskeletal kronis, terutama rheumatoid arthritis. Oleh karena itu, isolasi senyawa terpenoid dari tanaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif yang berpotensi dikembangkan sebagai kandidat obat yang berbahan alam, yang aman, efektif, dan memiliki dasar yang kuat. Klasifikasi dan morfologi tanaman ini yaitu tanaman ini berupa liana berkayu atau perdu memanjat yang beradaptasi di daerah hutan, pegunungan, dan semak belukar Asia Timur. Tanaman ini memiliki batang yang berkayu, silindris, tensinya jelas, cabang mudanya lentur untuk melilit tanaman inang. Dan daunnya, yaitu daun tunggal berseling, berbentuk elips hingga bulat telur, dan tepinya bergerigi. Selanjutnya ada bunga-bunganya kecil, rangkaian malainya di ketiak daun, dan mahkotanya putih kehijauan. Yang terakhir ada buah dan biji. Buahnya berbentuk kapsul sublobos, yaitu kuning saat matang, dan bijinya elipsoid berselubung arillus merah cerah. Selanjutnya ada kandungan kimia utama. Yang pertama ada sesquiterpenoid. Tanaman ini mengandung kerangka dasar dihidrobeta agarofuran trans bersilik dengan jembatan ether C5 dan C11 dan memiliki derajat fungsional hidroksilasi yang tinggi. Selanjutnya ada triterpenoid pentasiklik, senyawa metabolit lipofilik golongan lupane, oleanane, dan ursane. Contoh senyawanya adalah kelastrol dan pristimerin. Terakhir ada alkaloid dan fenolik. Alkaloid sesquiterpen, makrosiklik basa lemah, terikat cicin piridin. Golongan flavonoidnya terdapat pada daun yang berperan sebagai antioksidan endogen pelindung radiasi UV. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi. Yang pertama ada sebagai antiinflamasi atau rheumatoid arthritis. Tanaman ini memiliki potensi sebagai antiinflamasi dengan menghambat produksi mediator peradangan serta mengurangi kerusakan jaringan sendi melalui penghambatan pembentukan nitrit oksida. Selanjutnya ada anti kanker dan antiproliferatif, di mana tanaman ini menginduksi apoptosis sel tumor atau kanker melalui jalur peningkatan cekaman oksidatif seluler dan dapat menghambat aktivitas proteason 26S dan menekan aktivasi NF-kB. Selanjutnya ada antiobesitas dan regulasi metabolik. Tanaman ini dapat meningkatkan sensitivitas hormon leptin sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan dan metabolik lemak. Selain itu juga, tanaman ini dapat merangsang perubahan lemak putih menjadi lemak coklat yang berperan dalam meningkatkan pembakaran energi. Dan selanjutnya ada neuroprotektif. Senyawa terpenoid pada tanaman ini mampu menembus sawar darah otak, sehingga memberikan efek neuroprotektif, yaitu melindungi sel saraf dari kerusakan akibat peradangan dan stres oksidatif. Selanjutnya adalah metode isolasi senyawa terpenoid. Pertama adalah melalui ekstraksi. Serbuk kering akar dan batang, diekstraksi menggunakan etanol 95% dengan metode maserasi reflux. Kemudian diuapkan hingga memperoleh ekstrak getah. Selanjutnya adalah tahap vaksinasi.
Ekstrak yang dipisahkan melalui partisi cair-cair menggunakan petroleum-ether, kemudian dilakukan pemisahan awal dengan kromatografi kolom silika gel. Selanjutnya adalah optimasi koefisien partisi. Sistem pelarut diuji dengan menggunakan memperoleh nilai koefisien partisi yang optimal menggunakan analisis HPLC. Selanjutnya ada pemurnian senyawa. Fraksi yang terpilih dimurnikan menggunakan metode HSCCC hingga diperoleh senyawa terpenoid murni yang siap untuk proses identifikasi dan karakterisasi. Ini adalah contoh, ini adalah penentuan nilai koefisien partisi yang dilakukan pada peneliti ini. Selanjutnya adalah karakterisasi isolat satu. Proses isolasi yang berhasil memperoleh senyawa terpenoid minor dalam bentuk kristal murni dari fraksi pelarut polar. Karakterisasinya menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki rumus molekul C17 H22O3 dengan titik leleh 171 hingga 175 derajat Celcius. Identifikasi ini menggunakan spektrofotometri EIMS, IR, dan 13C NMR. Hal ini mengkonfirmasi untuk struktur senyawa. Pada identifikasi ini ditandai dengan adanya gugur hidroksil, karbonil, ikatan rangkap, serta 17 atom karbon yang menjadi ciri khas senyawa terpenoid tersebut. Selanjutnya adalah karakterisasi isolat 2 yaitu pristimerin. Proses isolasi ini sama menggunakan HSCCC atau High Span Counter Current Chromatography dan berhasil memperoleh quinone methyl triterpenoid sebagai senyawa utama dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Hasil karakterisasinya menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki rumus molekul C30H40O4 dengan titik leleh 217 sampai 219 derajat Celcius. Identifikasinya menggunakan spektrofotometri EIMS, IR, serta 1H dan 13 CNMR untuk mengkonfirmasi struktur senyawa melalui keberadaan gugus hidroksil, karbonil ester, dan quinone methyl yang merupakan ciri khas senyawa triterpenoid tersebut. Ini hasil karakterisasinya, dan ini hasil HSCC dari kedua isot tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.